Hei, subscribe dulu lah. Halo semuanya, jumpa lagi di video reaction hari ini, Senin 11 Desember 2023. Semoga semuanya selalu di dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke, kali ini mau lihat satu video unggahan dari channel Dunia Seleb ya. Bangga cuma orang Indonesia yang bisa buat cara ini. Bule salut sama orang kita. Oke, apa yang diperbuat sama orang Indonesia sampai bikin bule salut ya? Langsung aja kita lihat videonya. Halo semuanya, apa kabar? Kabar baik ya. Sebagai negara yang dikenal akan keindahannya, Indonesia memang kerap menjadi sorotan turis mancanegara. Maka tak heran jika banyak turis mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Tidak hanya keindahannya, Indonesia juga dikenal dengan keberagamannya, memiliki 300 kelompok etnis bahkan lebih, membuat Indonesia semakin memiliki citra baik di dunia internasional. Bukan itu saja, Indonesia juga terkenal dan kerap menjadi sorotan lantaran terdapat banyak hal-hal unik yang dilakukan warga Indonesia yang membuat para bule merasa aneh. Penasaran bukan hal unik apa saja? Berikut 6 kebiasaan orang Indonesia yang dinilai aneh di mata bule. Aneh aja ya. Kerokan. Sebagian besar orang Indonesia dipastikan pernah melakukan ya, kerokan. Sering. Bagaimana tidak? Hal ini sudah dianggap sebagai budaya di Indonesia. Biasanya, kegiatan kerokan dilakukan menggunakan koin dan dilumuri minyak untuk mencegah seseorang terkena masa angin dan pegal-pegal. Setelahnya akan muncul bekas merah di kulit. Mendengar masuk angin saja sudah membuat banyak bule keheranan. Tak sedikit bule kalau bule nggak percaya ya, melihat bekas kerokan yang berada pada kulit orang Indonesia. Apaan sih tuh gitu? Gerah ya? Traktir ulang tahun. Kalau di Indonesia, sepertinya sudah menjadi tradisi setiap warganya yang berulang tahun harus mentraktir makanan teman-teman atau kerabatnya. Namun hal ini malah dianggap aneh oleh bule. Mereka beranggapan seharusnya teman-teman atau kerabatlah yang memberikan hadiah atau traktir makan bagi yang berulang tahun. Aneh kan? Harusnya begitu, karena ya kan setahun sekali. Makan cabai mentah. Siapa tuh yang suka makan cabai mentah? Dalam urusan makan, para bule juga menyoroti kebiasaan orang Indonesia yang gemar makan cabai mentah. Hai, bagaimana bisa kamu beranggapan ini aneh? Bagi kita biasa orang Indonesia, tak lengkap rasanya bila memakan gorengan jika tidak dibarengi dengan cabai. Memang kebanyakan bule tidak memiliki kemampuan untuk menahan rasa pedas, sehingga mereka beranggapan hal ini aneh. Jadi lapar ya. Jadi lapar padahal habis makan. Jongkok nih ya. Orang bule tuh nggak bisa jongkok ya. Yang menjadi sorotan di sini adalah gerombolan anak-anak muda jongkok di pinggir jalan. Mereka asik bercengkrama sambil menghisap tembakau. Terkadang mereka berkumpul dalam posisi jongkok tersebut dalam waktu yang tidak sebentar. Bagi sebagian bule, mana bisa. Ini sangat mengherankan. Pasalnya, kebanyakan bule kesulitan melakukan posisi jongkok hingga mereka heran melihat orang Indonesia dapat dengan nyaman melakukannya. Bahkan ngelihat orang jongkok aja heran tuh bule ya. Udah kan buat kita gampang banget ya. Mandi 2 kali sehari. 2 kali sehari, aneh ya. Mandi 2 kali sehari atau mandi pagi dan sore merupakan hal yang wajar bagi orang Indonesia. Bahkan kebanyakan ibu di Indonesia mewajibkan ini kepada anak-anaknya. Namun ternyata kebiasaan bagus ini dianggap aneh oleh bule. Sebab para bule biasanya jarang mandi karena di negara mereka memiliki cuaca yang dingin. Oh gitu toh.
manggil orang asing bule. Bule. Panggilan bule memang sudah melekat untuk orang asing yang datang ke Indonesia. Namun rupanya panggilan tersebut dianggap aneh oleh para bule. Seperti yang kita ketahui, kata bule merupakan plesetan dari bulai yang berarti putih albino. Karena sudah melekat di kalangan orang Indonesia, maka tak heran para bule biasanya yang merespon kebingungan ketika dipanggil bule. Dulunya istilah bule digunakan untuk menyebut orang asing, khususnya dari Amerika dan Eropa. Namun seiring berjalannya waktu, istilah tersebut mengalami perluasan makna. Semua orang asing dari benua manapun asalnya sebutannya bule. Tapi tidak perlu warna kulitnya, bentuk hidungnya maupun warna rambutnya, semua dipanggil bule. Meskipun kini bule dipakai untuk menyebut nama orang asing, namun istilah ini ternyata belum digunakan saat masa penjajahan. Sementara bagi orang Belanda pada masa penjajahan di tanah air, sebutan di masyarakat bukanlah bule, tapi londo. Oh iya, londo. Oke. Itu dia ya, beberapa hal unik dari orang Indonesia yang bahkan cuma bisa dilakuin sama orang Indonesia tuh. Kerokan aja orang bule aneh ya. Kerokan aja bagi orang bule itu aneh. Apaan sih itu gitu. Sedangkan bagi kita yang namanya kerokan itu udah biasa. Kita kalau masuk angin kalau nggak dikerok kayaknya kurang afdol ya. Tapi buat orang bule, apa sih itu masuk angin? Istilah masuk angin aja udah aneh gitu. Apalagi ngelihat merah-merah di badan kita bekas gesekan koin. Itu karena orang bule itu nggak kenal masuk angin deh guys ya. Di negaranya itu kan ada 4 musim ya. Musim salju ya, musim dingin. Itu biasanya mereka itu banyak mengkonsumsi, maaf ya, kayak anggur gitu ya, alkohol. Terus makanan mereka juga banyak mengandung bawang bombay gitu. Jadi mereka jarang yang namanya masuk angin, bahkan mungkin nggak mengenal masuk angin ya. Ya mungkin ada badan mereka terasa nggak enak, tapi sebutan mereka mungkin bukan masuk angin, yang nggak enak badan aja gitu ya. Kalau di Indonesia nih, kalau masuk angin itu rasanya badan itu aduh riuh ya, serba salah gitu, kayaknya pegel-pegel, nggak enak badan, meriang. Terus udah minum obat tolak angin biasanya ya, tapi kalau belum dikerok belum afdol. Terus itu ya, soal jongkok. Buat kita jongkok itu kan gampang banget ya guys ya, gampang banget. Bagi orang bule itu aneh, bahkan susah buat dilakuin gitu ya. Karena nggak tahu ya kenapa ya. Mungkin saraf-saraf otot-otot kaki kita lebih kuat dari orang bule ya. Atau mungkin juga nih ya, perkiraan Noy nih ya, kita itu kan biasanya pup itu pakai WC-nya WC jongkok ya, bukan WC duduk. Kalau sekarang aja nih, zaman sekarang aja ya, banyak rumah-rumah pribadi gitu yang pakai WC jongkok. Karena kalau zaman dulu kalau bukan tempat-tempat umum kayak mall gitu ya, hotel, paling orang-orang kaya yang pakai WC jongkok ya, WC duduk ya. Kalau sekarang sih rumah-rumah biasa aja udah gaya ya, bisa pakai WC duduk, pakai shower ya, nggak harus sultan gitu. Nah itu mungkin karena otot-otot kita itu terbiasa dengan jongkok ya. Lagi pup itu kan kita jongkok lama, bahkan ada juga yang sambil ngerokok menghayati gitu ya, detik-detik pelepasan gitu. Nah kalau orang bule itu kan kalau pup itu duduk guys, jadi sambil baca koran biasanya tuh ya. Jarang sih kalau orang bule pup sambil ngerokok, jarang. Kebanyakan mereka sambil baca koran gitu. Gila ya bule ya, pup aja masih belajar gitu, masih mencari informasi di media massa sambil baca buku, baca komik, baca papan reklame. Itu perbedaannya. Saraf-saraf otot kakinya tidak terbiasa ya. Jadi itu yang membuat para bule susah untuk melakukan aksi jongkok mania ya. Mungkin juga karena postur tubuh mereka gitu. Tapi nggak juga sih ya. Di Indonesia banyak juga yang tinggi-tinggi tapi bisa gitu untuk jongkok. Terus makan cabai lah, kalau orang kita itu kan makan gorengan nggak pakai cabai, kurang afdol, kurang greget, nikmat gorengannya tuh nggak kerasa. Beda sama ngeletuk cabai rawit cengek ya, cengek tuh biasanya cengek yang hijau-hijau itu ya. Nah kalau sekarang kebanyakan tuh cengeknya cengek apa tuh yang merah-merah bulat tuh, cabai jablay ya, itu lebih pedas lagi. Karena orang bule itu nggak biasa dengan makanan pedas. Termasuk Noy ya, Noy juga ini kan bule ya, jadi Noy itu paling takut makanan pedas ya. Bagi Noy itu kalau kita makan terlalu pedas, rasa nikmat makanannya hilang guys, nggak bisa menikmati. Jadi
buru-buru aja gitu, pengen cepet habis karena pedes gitu ya, nggak nikmat aja di lidah gitu. Enak sih pedas, sebenarnya pedas, apalagi kalau kondisi kita badan lagi nggak enak ya makan pedas-pedas, wah keringet keluar gitu ya. Nah itu dia guys ya, keunikan orang Indonesia, dan hanya bisa dilakukan oleh orang Indonesia aja nih, kan bikin orang bule tuh salut gitu ya. Hebat banget nih orang Indonesia bisa kayak gitu, padahal cuma persoalan jongkok, makan cabai sama kerokan. Belum yang lain-lain ya. Banyak banget hal unik dari orang Indonesia yang bikin salut orang bule nih, bikin geleng-geleng kepala ya. Oke, kiranya sampai di sini dulu video reaction dari Noi. Terima kasih banyak. Jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa di video reaction selanjutnya. Bye.